jam 7 waktu setempat. Kembalikan Ganmelani ya, dijungkir balikan ya, pada posisi semula, kemudian baca lagi ya. Jadi jangan langsung ditaruh dulu ya, dikembalikan, dibaca lagi. Itu adalah pembacaan 2. Ya. Jadi besar intensitas radiasi adalah pembacaan 1 hari ini ya, ini benar nih. Pembacaan 1 hari ini dikurangin pembacaan 2 hari kemarin. Jadi hari ini itu adalah air yang jatuh ketika setelah selesai dikembalikan. Jam 7 pagi, angkat ya, langsung diangkat, dibaca ya. Kemudian dikembalikan, dijungkir balik, dibaca. Setelah dijungkir balikan yang keluar sedikit tuh ya. Paling cuman 0,5 ya, senti ya. Kemudian ditaruh. Dan besoknya jam 7 pagi diangkat ya, sampai sini bisa 40 ya. Jadi selisihnya adalah 40 cm dikurang 0,5. 39,5. Nah, setelah dibaca gimana? Dikembalikan lagi ya. Dibalik, dijungkir balikan. Kemudian dibaca lagi. Nanti dia berkurang lagi. Jadi 1 misalnya. Besoknya lagi diangkat dibaca berapa? 38. Berarti 38 kurangin 1. Gitu ya. Jadi jangan lupa ya di sini ya. Selisihnya adalah pembacaan 1 hari ini dikurang pembacaan 2 kemarin. Setelah itu hasilnya dikali dengan 20,8. Oke. Berikutnya aktinograf. Aktinograf begini ya. Nama lengkapnya adalah aktinograf bimetal. Ini cuman ada di stasiun Klimat ya. Dia bimetal prinsipnya ya. Jadi di sini ada 2 logam ya. Kalau kena panas ya, sinar matahari dia akan memuai. Nah, pemuaian ini, perbedaan pemuaian ini akan menggerakkan, ini namanya apa nih ya? Pena ya. Ya, menggerakkan tuas yang ada penanya. Jadi kalau dia memuai panas ya tinggi ya, dia memuai panjang jadi dia ke atas ini kan. Gerak. Jadi di sini ada mekanismenya, pengait. Kalau dia tidak panas suhunya, dia akan turun. Gambar pias aktinografnya begini ya. Ini nggak ada gambar yang bagus ya. Saya cari dulu ada nggak yang punya gambar aktinograf nggak ya? Aktinograf. Ini ya, ini adalah pias aktinograf ya. Pias aktinograf. Dipasangnya kapan? Dipasangnya digantinya ini adalah ketika matahari sudah tenggelam. Pengamatan terakhir. Pengamatan terakhir jam berapa? Pengamatan terakhir, nah di sini kelihatan nih. Di sini diganti sekitar jam, kalau nggak 16 ya ke 20 ya. Malam hari. Kenapa nggak pagi hari? Kita nggak tahu matahari terbitnya jam berapa kan? Kan dia beda-beda terus. Kalau kita pasang jam 6, kita sudah kehilangan data. Jadi dipasangnya malam. Matahari sudah tenggelam baru dipasang. Ya terserah, nanti di shiftnya shift yang jam 6 sore atau jam 8 malam. Di shift terakhir itu ganti. Di sini terlihat ya, mulai ada radiasi itu di jam 6 kurang. Di jam 6 kurang. Jadi yang dibaca gimana? Yang dibaca adalah garis dari yang mendatar ini. Yang dari mulai naik sampai yang sudah rata ya, turun. Oke ya. Ini karena masangnya miring, dia jadi miring begini ya. Harusnya sih nggak miring ya, harusnya lurus. Ini miring masangnya. Oke. Untuk menghitung radiasinya, ya, maka kita memerlukan alat tambahan namanya planimeter. Ini nggak dikasih tahu ya. Namanya planimeter. Ya, menghitung luas bidang grafik. Planimeternya luas, menghitung luas dikali dengan 54,545 dikali dengan konstanta alat. Konstanta alat dari aktinonya. Satuannya kalori per cm persegi. Jadi pada tahap awal cara ngitungnya adalah planimeter dijalankan pada kertas milimeter untuk luasan tertentu. Diulang 2 atau 3 kali ya. Kemudian yang mendekati yang mana gitu ya. Yang paling luas rata-ratanya yang mana ya.
Satuannya adalah sentimeter persegi ya. Kemudian cari luas grafik dengan planimeter. Kemudian ya satuannya jadi Q cm persegi ya. Jadi sekian ya. Setelah itu akan dikalikan dengan bilangan tetapan Pias kali dengan konstanta alat. Bilangan tetapan Piasnya adalah 54,545 ya. Kalau nggak ada planimeter, nggak bisa kalian ukur. Kalau yang belum pernah lihat planimeter. Ya. Ini ada ya. Cara menggunakan planimeter. Ya, ini alatnya gini ya. Ini alat buat teknik ya, sebenarnya buat anak-anak teknik ya. Dia menghitung. Nah, alatnya gitu ya. Jadi kalau di kantor kalian punya planimeter, nggak bisa ngitung ini, pasti tidak bisa dihitung. Cara makainya gimana? Nah, cara makainya ini ada porosnya ya. Nah, dia ini menghitung luas gambar ya. Dia mau menghitung gambar ini ya. Nanti ini kan kita kan gerak nih. Ntar di sini jalan. Ya, luasnya jalan dia. Jadi dari titik awal ketemu titik awal, maka akan terhitung luasnya ya. Jadi dari titik awal gambar sampai titik awal akan terhitung luasnya. Ya, udah tahu ya, bentuk alatnya begini ya. Jadi kalau di kantor kalian tidak ada alat begini, berarti nggak bisa dibaca. Bacanya gimana? Bacanya adalah gini ya. Ini titik awal. Ini nanti kita akan ikutin garis tangan kita ke sini ya. Terus ya. Jadi porosnya nggak boleh bergeser ya, poros planimeternya. Jadi yang bergeser adalah tangkainya aja. Begini. Nah, ini udah sampai titik ini. Ini kita kembalikan ke titik awal ya. Ikutin garis lurus. Kembali ke titik awal. Nah, itu adalah luasnya ya. Jadi kalau nggak ada garis ini, ya kita bikin sendiri. Ini garisnya garis tambahan ini. Jadi sebelum diukur nih saya bikin garis dulu dari titik awal sampai titik akhir. Karena ini alatnya miring dia. Kalau alatnya nggak miring, pasti dia datarnya akan nyentuh yang ini. Gitu ya, ukurnya ya. Jadi yang diukur adalah luasan yang grafik di bawah ini. Ya, dapatlah radiasi total ya. Ini yang dimasukkan ke dalam sinoptik ME48 kan ada tuh. Radiasi. Nah, kayak ini ya. Caranya gitu. Oke. Kemudian yang di tabel pengisian tadi berbeda ya. Kalau yang di tabel ya, dibacanya setiap jam ya. Jadi bacanya setiap jam berarti dari gambarnya hilang. Dari jam 5 sampai jam 6. Ya, ini segini aja. Set kembali lagi ya. Jadi planimeternya bergerak dari titik ini ke atas ikutin garis, ikutin garis penanya, ke bawah ikutin garis jam, kembalikan lagi. Nah, gitu ya. Dibacanya 1 jam per 1 jam. Ya emang repot ya, memang begitu ya. Cara bacanya gitu. Memang repot, memang. Tapi untuk jam-jam berikutnya kan nggak ada ya. Malam hari kan 000 aja ya. Nggak bergerak gitu. Aktinograf kalau nggak siang hari nggak bergerak ya. Ya kemudian di total ya. Kemudian di total. Radiasinya ditambah. Data ini sebenarnya data yang sangat berharga ya. Dan paling jarang ya. Salah satu yang paling jarang dikerjakan. Jadi data yang
mahal gitu, valuable ya. Gunanya apa ya? Gunanya kalau kalian lagi memerlukan data energi radiasi matahari ya, mau membangun pembangkit listrik tenaga surya, ini diperlukan ya. Jadi bukan lama penyinaran yang diperlukan, tapi energinya. Ya. Jarang dikerjain di stasiun ini. Nggak tahu kenapa. Ada tapi jarang. Kemudian berikutnya form suhu udara atau termohigrograf. Termohigrograf berarti ada termo, berarti ada termometer. Higro berarti kelembaban. Graf. Kalau graf itu berarti alat pencatat otomatis ya. Atau semi otomatis ya. Ini dari jam 1 sampai jam 24 ya, maksimum minimum rata-rata ya. Diisinya apa ya? Diisinya adalah data suhu di sini ya. Data suhu dari termohigrograf. Jadi ada yang suhu, nanti ada juga yang kelembaban ada. Ini form kelembaban. Maksimum minimum rata-rata ya. Ini tinggal mencatat aja ya. Tinggal mencatat saja ya. Ya, ini berapa dilihat aja ya. Alatnya bentuknya kayak gimana? Alatnya bentuknya mana? Ada nggak di sini? Termohigrograf. Bentuk rupanya seperti aktinograf ya. Ada nggak ya di sini ya? Ya ini ya. Termohigrograf. Jadi yang di atas ini ya. Saya lupa nih ya, yang atas atau yang bawah ya. Yang atas ini kalau nggak salah adalah suhu ya. Yang bawahnya adalah kelembaban ya. Jadi dia tidak ada bola basah, nggak ada. Hanya ada bola kering ya. Jadi setara dengan suhu bola kering, bawahnya kelembaban, gitu aja ya. Gimana cara dia ngukur suhu sama kelembaban? Nah, di sini ada sensornya ya. Sensornya apa? Sensornya ini ada kayak rambut. Rambutnya ini rambut dari ekor kuda biasanya. Bahannya bahan rambut ekor kuda. Rambut kalau dia basah dan rambut kalau dia kering, ya berbeda. Gitu ya. Nah, jadi rambut itu kan menyerap moisture ya, menyerap apa? Kelembaban ya. Nah, perbedaannya itu ya, yang menjadikan perubahan tinggi rendahnya ini ya. Ini alatnya cukup langka di stasiun ya. Letaknya di mana? Letaknya di taman alat ya. Di dalam sangkar meteo ini ya. Harusnya di situ ya. Tapi ada juga yang ditaruh di ruangan. Ya, mungkin mau mengukur suhu ruangan ya. Oke ya, cukup gampang termohigrograf ya. Dia piasnya itu seminggu sekali digantinya. Ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali. Ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali. Oke, kemudian di sini apa? Yang terakhir ya, ini adalah sikrometer Asman. Sikrometer Asman itu mengukur bola kering, suhu bola kering, suhu bola basah, dan RH untuk berbagai ketinggian. 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200. Kenapa banyak banget ya? Alatnya satu ya. Cuman kalian harus mengukur pada ketinggian 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200. Ini sama ya, kalau suhu itu satu angka di belakang koma ya. Kemudian kalau RH itu ya, penuh ya. Oke ya. Sikrometer Asman diambil datanya kapan? Diambil datanya itu kalau di stasiun klimatologi Banjarbaru itu 3 kali sehari. Jam 7, 13, 18. 7, 13, 18. Ya ini formnya ini kurang ya. Ini ada 3 nih harusnya. Bentuknya gimana sih sikrometer Asman?
Ini ada nggak? Nggak ada kayaknya ya. Ya bentuknya begini ya. Jadi di sini ada kunci ya, kunci untuk memutar ya. Nanti setelah diputar di sini ada baling-baling. Kemudian di sini ada kain yang perlu dibasahin ya untuk bola basah. Jadi akan mengisap udara. Karena dia berputar nanti kalian tunggu beberapa menit baru bisa dibaca. Ya, bola kering, bola basah. Mengukur RH-nya di mana? RH-nya nanti dihitung di ruang observasi ya. Kemudian dengan adanya ketinggian gimana ya? Alat ini ada gantungannya di atasnya. Dan kalian akan naik-naik buat menggantung itu ya. Mana ya? Mengukur. Ada nggak ya? Videonya ya. Nah, saya cari dulu. Barangkali sudah ada yang bikin video. Ya, ini video yang saya buat dan tim tahun 2014 ya. Mudah-mudahan ada di sini. Mana ya? Nah ya. Jadi di sini ada gantungan ya. Ini diputar ya. Diputar ya. Alatnya seperti kunci diputar, kemudian digantung ya. Jadi gantungannya dari bawah ya. Dari bawah sampai atas ya, harus manjat. Ya. Ini memang harus dipanjat ya. Tingginya sampai berapa? Tingginya sampai berapa tadi? 2,2 meter ya. Berapa tadi? 2,2 meter. Ya, sampai 2 meter ya. 2 meter dengan alatnya kan 30 cm ya. Jadi akan yang diukur itu adalah di bagian pintu masuk udaranya. Sensornya itu di bawah. Berarti 2,3 meter ya. Jadi harus naik manjat ya. Mulai dari yang 180 ini. Jadi kalau yang tingginya 180 cm sih nggak usah manjat. Ya, jadi benar-benar dipanjat ya. Di sini kan kalian lihat sendiri ya. Nah, ini kan ada gantungan kan. Nah, ke atasnya gimana? Ke atasnya ya kaki kalian minjak di sini ya. Ini ada gantungan, diinjak-injak gantungannya. Ini benar-benar seperti manjat ya. Jadi kalau yang berpostur besar nggak bisa pengamatan ini ya. Patah ini ya. Yang ini patah, rubuh. Jadi waktu di Staklim Banjarbaru itu yang Asman itu yang ngukur pengamatnya yang besar-besar yang udah kegendutan itu udah nggak jadi pengamat lagi udah. Jadi pengamat itu harus nggak boleh besar-besar ya. Ibu-ibu hamil nggak bisa ini ya, manjat ini tinggi ini ya. Kalau tinggi badannya 150 misalnya, ya dia perlu manjat setiga ya, tiga ini ya, tiga ruas ini ke atas. Ya. Sehari 3 kali ya. Nah, gitu ya. Ada nggak tiangnya di sini ya? Nggak ada gambarnya ya. Stasiun klimatologi Taman Alat ya, ada nggak ya? Di STM lagi masalahnya nggak ada. Kalau di Juanda kan meteo, jadi cari-cari aja di sini ya. Di sini banyak ya, banyak yang sudah bikin-bikin video ya.
Ya, kalau yang Asman gitu ya, deritanya begitu ya. Dan itu ya cukup menyedihkan ya, karena ujungnya itu kan kadang-kadang ada yang tajam ya. Kalau kita nggak hati-hati, kalau lagi hujan ya bisa kepleset, bisa ketusuk juga ya, dengan ujungnya itu berbahaya, cukup bahaya. Ini di beberapa tempat ada yang nggak ada, tapi kalau di Banjarbaru ya dapat di Staklim Kalimantan Selatan nanti ada. Manjat ya, harus manjat. Oke ya, jadi sampai situ ya. Tadi alatnya, formnya adalah kelembaban udara ya. Alatnya psikometer Asman ya, udah tahu cara pakainya ya. 3 kali sehari dibacanya ya. Semua ketinggian dari bawah sampai atas digantung-gantung ya, alatnya diputar dulu, kasih air dulu ya, buat basahin kapasnya di bola basah. Kemudian ini termohigrograf ya, ini cuma diamati aja ya. Digantinya piasnya ada yang seminggu sekali, ada yang setiap hari ya. Sensornya dari ekor kuda itu. Ini dicatat aja ya. Ada dua lembar ya, yang suhu dan yang tekanan. Kemudian ada radiasi matahari, alatnya aktinograf. Aktinograf berarti sensornya sensor bimetal ya. Ketingginya 1,2 meter ya. Membacanya gimana? Membaca dengan planimeter. Nggak ada planimeter nggak bisa dibaca. Dibaca setiap jam ya. Artinya setelah piasnya diambil ya, jangan diambil dibaca. Satuannya adalah kalori per sentimeter persegi. Jadi dikalikan dengan koefisien alat ya 54,5. 545 kemudian dikalikan dengan konstanta alatnya. Alatnya beda-beda konstantanya tergantung merek. Kemudian ini Ganbilani ya. Tadi ya, pagi hari ya, jam 7 waktu setempat diangkat, dibaca, kemudian dijungkir balikan, dibaca lagi, ditaruh. Besoknya diangkat, dibaca. Nah, pembacaannya adalah pembacaan hari ini yang sebelum dikalibrasi dikurang dengan pembacaan hari kemarin yang setelah dikalibrasi. Dikali dengan 20,8 kalori per sentimeter persegi. Ya, ini hati-hati jangan sampai terinjak. Alatnya kaca pecah, gampang pecahnya. Kemudian penyiaran matahari ya. Ya ini bisa dibaca dengan mudah, asal piasnya juga harus diperhatikan jangan ketukar, pias panjang pendek kemudian lurus ya. Tanggalnya jangan tertukar ya. Stasiunnya di BBU apa BBS ya. Jangan tertukar. Membacanya setiap jam. Di sini ada dua, ada yang 8 jam dari jam 8 sampai jam 16, ada yang 12 jam dari jam 6 sampai jam 18. 8 jam 8 sampai 16. Yang 8 jam masuk ke F-Lim, yang 12 jam masuk ke sinoptik ME48. Kemudian dijumlah ini persentasenya. Ya. Kemudian yang tadi ya, iklim mikro ya. Iklim mikro ini ada suhu dan angin ya, suhu dan angin. Suhunya dicatat aja ya, naik aja. 3 kali sehari ya. 7, 13, 18. 4 meter, 7 meter, dan 10 meter ya. Kalau cuaca buruk nggak usah naik. Ada hujan petir, lebih baik tidak usah naik. Karena berbahaya. Tangganya kan dari logam itu ya. Jadi itu kalian kayak naik penangkal petir ya. Jadi penangkal petir kalian naikin itu ya. Kalau ada petir ya kesamber, bahaya. Dan licin juga ya. Kalau pengamatan pakailah sepatu yang tidak licin. Di dalamnya kemungkinan ada termometer maksimum minimum ya. Maksimumnya dibaca jam 18, minimumnya jam 13. Untuk setiap ketinggian. Kemudian yang angin kilometernya dibaca dari jam 13 kurang jam 7, kemudian 18 kurang jam 1, ya, 13 ya. Besoknya jam 7 kurang 18, dibagi dengan jamnya. Jadilah satuan kilometer per jam. Itu ya. Di ketinggian 4, 7, dan 10. Oke, sampai sini dengan alat ataupun tabelnya ada pertanyaan nggak? Ataupun cara mengamatinya? Silakan kalau ada pertanyaan.
Silakan. Pertanyaan. Mohon izin Pak, izin bertanya. Iya. Jadi kan untuk pengamatan lama penyinaran matahari kan digunakan kayak kertas pias. Nah, apakah ada spesifikasi khusus terkait kertas piasnya? Nanti mungkin bisa apa ya, BMKG itu buat sendiri kertas piasnya begitu Pak. Jadi kertas piasnya itu yang ini ya, alatnya yang ini nih, ingat nih. Ini Campbell Stock namanya. Ini udah belajar alat-alat dan belajar ini harus tahu ya, Campbell Stock. Piasnya itu tidak bisa diganti dengan kertas kalau habis ya. Ini sering terjadi kalau kalian habis ya. Belum pesan, misalnya bendahara barangnya belum pesan atau gimana gitu ya. Terus stoknya habis, ini tidak bisa diganti dengan kertas. Kertas putih ya. Kalau diganti dengan kertas biasa ini kebakar semua ya. Jadi bisa kebakaran ya. Ini kertasnya khusus ya. Jadi kalau kena sinar matahari yang terbakar hanya di situ aja ya. Tapi kalau diganti kertas putih, ya udah pernah saya coba nih ya. Saya ganti kertas putih, kebakar habis ya. Malah keluar api ya. Kebakar. Bahaya ya. Jadi kalau habis gimana? Kalau habis ya jangan sampai habis ya. Pesan, udah dikit pesan. Jangan lupa ya. Ini ada dua macam. Ada yang dia pita hitam, ya, ada yang pita biru. Yang bagus yang mana? Sepengalaman saya yang bagus yang pita biru. Jerman yang bikin. Yang pita biru ya. Yang pita hitam nggak tahu, mungkin buatan Cina mungkin. Jelek. Yang pita biru bagus nih. Jadi kalau yang pita hitam ini masih melebar-melebar ya. Pembakarannya itu masih ke sana kemari gitu. Kalau yang biru ini udah pas banget dengan pembacaan, gampang. Ya, itu aja ya. Jadi ini pitanya ada dua, hitam dan biru. Kalau habis jangan diganti kertas, berbahaya, malah jadi kebakaran takutnya. Karena itu bola ini dia itu kayak kaca pembesar nih, ya, yang sangat kuat ya. Kalau lagi matahari kalian jangan masukin tangan ke sini ya, bakar tangan kalian nanti. Itu kalau yang ngerokok cobain aja ya, mau nyalain rokoknya taruh di sini kebakar pokoknya. Ya, itu kuat banget ya. Jadi hati-hati, kalau siang hari nggak usah dipegang-pegang ya. Jadi masukinnya kan dia kan pagi hari, dicabutnya sore hari. Kalau ini masih bisa dipasang pagi hari. Atau bagusnya dipasangnya sore hari sekalian dicabut ya, sekalian dicabut dipasang. Biasanya gitu ya. Jadi biar pagi harinya nggak apa ya, nggak telat deh dia ngebakarnya. Kalau ini juga sebaiknya tidak diganti dengan kertas biasa ya. Jadi pias itu nggak boleh habis ya. Tapi kalau yang ini misalnya habis ya udahlah, bolehlah difotokopi ya. Ini piasnya agak langka ya. Pias yang ada di gambar ini agak langka ya. Dia bahannya bahan khusus nih. Kalau habis ya boleh ini difotokopi. Alatnya ada, daripada datanya kebuang dipasang ya. Karena itu hanya pena ya, jadi dia masih bisa mencatat. Jadi kalau habis pakai kertas biasa masih bisa mencatat. Tapi kalau yang tadi nggak bisa ya. Yang membakar tadi kalau pakai kertas HVS kebakar semua. Ya, jadi kebakaran ya. Bahaya. Kalau di situ ada bahan-bahan yang boleh terbakar akan terbakar semuanya. Oke ya. Silakan kalau ada yang nanya lagi. Oke, udah jelas belum tadi? Siapa Abdul tadi ya? Siap, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Nggak ada? Ada nggak? Ya, belum Pak. Belum ada, Pak. Belum Pak. Jangan lupa dipelajari cara membaca piasnya. Kalau di kelas saya bagikan contohnya. Ya, ada contohnya juga nih. Ada nggak ya? Pias-pias. Nah, ini pias-pias lainnya ini. Ya. Nanti kalau kalian pengamatan jangan lupa nih ditulis nih tanggal pasang, tanggal cabut. Ini berarti nyambutnya malam hari nih. Ya. Ditulis. Jangan nggak ditulis. Nanti yang baca bingung. Kadang-kadang yang baca dan yang masang beda ya.
Ya, ini pembacaan aktinograf nih contohnya nih. Stasiun Klimatologi Medan ya. Di Medan ada nih. Oke. Berarti harus belajar ya. Jangan sampai nggak bisa ya. Oke, pada pertemuan mendatang ya, ini udah pertemuan berapa nih? Berapa ya? Pertemuan berapa ya? Udah mulai UTS belum ya? Izin Pak, untuk yang ini pertemuan 5 Pak. 5, minggu depan 6, 7, berarti 8. Oke, 2 minggu lagi ya. Untuk pertemuan berikutnya ya, silakan dibaca ya. Bukan silakan ya, harus ya. Harus dibaca. Dibaca tentang suhu tanah ya. Termometer dan suhu tanah ya. Suhu tanah ya, form suhu tanah. Kemudian form tekanan udara. Kemudian form penguapan. Nah, itu aja ya. Suhu tanah, tekanan udara, dan form penguapan. Ya, yang paling susah ini form penguapan ini ya. Tolong dibaca, kemudian alat-alatnya, cara pengamatannya gimana ya. Tekanan udara, kemudian suhu tanah, kemudian penguapan. Tolong dibaca ya. Wajib ya. Satu lagi ya, evaporimeter. Oh enggak nih. Evaporimeter nanti aja ya. Sampai panci penguapan terbuka aja. Oke ya. Sampai dengan evaporimeter ya. Dibaca, kemudian dicari cara mengamatinya dan dicek, barangkali di YouTube ada ya. Di YouTube ada nggak ya? Di YouTube itu udah lengkap itu ya. Yang mata kuliah pengamatan alat-alat ya, alat-alat pengamatan maupun yang dari stasiun ya. Pengamatan iklim. Ya, ini ada ya. Banjarbaru ya, yang rajin bikin ya, Banjarbaru dan Lombok ya. Mengenal alat-alat pengamatan iklim dan klimatologi, Saklim Bogor. Nah, ini belajar lagi ya, baca lagi. Kemudian mana lagi? Cara kerja panci penguapan. Nah, ini Mas Bro tutorial official, siapa yang bikin ini ya? Ini kayaknya orang BMKG nih ya. Si Mas Bro ini ya. Nah, ini ya caranya ya. Nah, panci penguapan harus bersih kayak gini ya. Jangan ada lumut-lumut gitu. Kemudian mana lagi? Ini udara atas nih nggak ada ya, ini meteo ya. Nah, ini juga nih ya, stasiun klimatologi Jambi ya. Ini ada suhu tanah ya. Baca di sini ya. Jadi dipelajari dari sini. Sudah lengkap, sudah enak ya. Kalau dulu nggak ada ya. Dulu nggak ada konten kreatornya. Sekarang kan banyak. Nanti kalian di stasiun juga mau jadi konten kreator juga boleh ya. Ya, tentang pengamatan iklim ya. Itu video itu diputar terus kalau ada anak-anak SD, SMP, SMA ya. Ke stasiun yang mau tahu diputar terus ya. Lumayan ya. Bisa jadi YouTuber ya. Ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa dibaca ya. Besok juga ada pelajarannya, jangan lupa. Nggak ada lagi yang bertanya? Nggak ada? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada ya udah saya tutup dulu.